Baik, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan soal latihan 2.1 dari buku paket halaman 58. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 4 dan soal nomor 5. Kemudian untuk pembahasan soal nomor yang lain yang lebih lengkap ya dapat adik-adik cermati di playlist. Ya, Dek, ya, link playlist sudah ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. AB adalah diameter pada lingkaran berikut. Ya, ini A, kemudian ini B. Berarti AB itu pasti melalui titik pusat lingkaran. Karena AB itu merupakan diameter ya. Titik pusat lingkaran kita misalkan U. Nah, jari-jari lingkaran 8,5 cm, panjang AC 8 cm. Jari-jari itu merupakan separuhnya diameter. Berarti OA OB itu adalah jari-jari lingkaran. Berarti OA ini panjangnya 8,5 cm, OB ini juga 8,5 cm ya. Lalu panjangnya AC diketahui sama dengan 8 cm. Nah, tentukan pertanyaan yang A. Berapa besarnya sudut ACB? Sudut ACB ini adalah sudut keliling, ya Dek ya. Sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak di sepanjang keliling lingkaran. Nah, ini ya. Jadi tugas kita adalah menghitung berapa besarnya sudut ini ya. Sudut keliling biasanya simbolnya adalah beta ya. Kemudian di sini ada sudut pusat. Nah, kebetulan AB ini adalah diameter gitu ya. Jadi sudut AOB itu adalah sudut pusat yang menghadap busur AB. Saya tulis ya. Jadi sudut AOB ini adalah sudut apa? Sudut pusat gitu ya, yang menghadap busur AB. Nah, sudut ACB itu adalah sudut keliling. Sudut ACB itu adalah sudut keliling yang juga menghadap busur AB. Nah, ingat, kalau kedua sudut ini sama-sama menghadap ke busur yang sama, maka berlaku besarnya sudut pusat itu akan sama dengan 2 kali besarnya sudut keliling. Ya, jadi kalau sudut pusat ada di sini, nah ini pasti 2 kali sudut keliling. Ya, sudut pusat simbolnya biasanya adalah alfa. Ya, karena AB itu adalah garis lurus, ini diameter, gitu ya, berarti alfa ini sama dengan 180 derajat. Maka nanti bisa kita tuliskan alfa sama dengan 2 kali beta, ya. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, tugas kita di sini adalah menghitung beta, ya kan? Berarti alfanya sama dengan berapa? 180 derajat. Ya, ini sama dengan 2 kali beta. Maka beta sama dengan 90 derajat. Ini jawabannya ya. Atau bisa juga adik-adik tuliskan ya, sudut ACB itu sama dengan beta sama dengan 90 derajat. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang A ya. Sekarang kita ke soal B. Tentukan panjang AB. Coba perhatikan, AB itu adalah diameter, ya kan? Berarti kalau jari-jarinya itu 8,5 cm, ya langsung saja panjangnya AB itu pasti sama dengan 17 cm. Dari mana? Dari 8,5 dikali 2, ya. Jadi panjangnya AB itu sama dengan 2 kali 8,5 sama dengan 17 cm. Ya, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan C. Nah, pertanyaan C adalah tentukan berapa panjangnya BC. Ini BC ya. Ingat, kalau beta ini 90 derajat, berarti segitiga ACB itu merupakan segitiga siku-siku. Ya kan? Jadi ini boleh dihapus. Kemudian kita ganti dengan tanda sudut siku-siku. Nah, ini adalah beta ya. Betanya 90 derajat.
Nah, karena segitiga ACB itu merupakan segitiga siku-siku DJ, ya, maka berlaku yang namanya teorema Pitagoras, ya kan? AB itu adalah sisi miring. Ingat, sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depannya sudut siku-siku. Ya, ini sudut siku-siku, depannya sudut siku-siku, ini adalah sisi miring. Nah, berarti berlaku AB kuadrat, ya. AB kuadrat itu akan sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi kalau AB itu adalah sisi miring, maka AC dan BC ini adalah sisi siku-siku, ya. Kemudian ini adalah teorema Pitagoras. Ingat, tujuan kita di sini adalah menghitung berapa panjangnya BC, ya. AB diketahui, AC juga diketahui, ya. AB 17 cm berarti ini 17 kuadrat. AC ya diketahui di soal 8 cm berarti 8 kuadrat, ya. Kemudian tinggal kita tambah dengan BC kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat, ya. Oke, 17 kuadrat itu akan sama dengan berapa? 289. Ya deh ya, 8 kuadrat itu 64. Nah ini kalau kita kurangkan hasilnya adalah 225. Ini adalah BC kuadrat. Berarti BC itu sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Nah ini jawabannya, ya. Berarti kalau ditanya berapa panjangnya BC, ya jawabannya adalah berapa? 15 cm. Ya, gampang ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Apa yang salah pada gambar berikut? Nah, di sini ada segitiga ABC, ya. Kemudian katanya sudut ABC ini tegak lurus, berarti 90 derajat. Ya. Padahal AC ini bukanlah diameter karena titik pusatnya di sini. Berarti apakah benar sudut ABC ini 90 derajat? Jelas jawabannya adalah tidak benar, ya. Saya tulis dulu. Jadi yang salah itu adalah sudut ABC ini jelas tidak sama dengan 90 derajat. Jadi kalau logikanya kita balik, ya, sudut ABC ini akan sama dengan 90 derajat ketika apa? Ketika AC ini merupakan diameter lingkaran, ya. Jadi ini nyambung dengan soal nomor 4 sebenarnya. Jadi kalau AB ini adalah diameter lingkaran, berarti kan sudut pusatnya itu 180 derajat yang ini. Ya kan? Sehingga nanti sudut kelilingnya yang menghadap ke busur yang sama, ya, itu pasti sama dengan 90 derajat. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, kalau misalkan sudut ABC itu 90 derajat, maka AC ya ini harus menjadi diameter lingkaran, berarti harus melalui titik pusat lingkaran. Nah, karena AC ini tidak melalui titik pusat lingkaran, maka dapat dipastikan ya besarnya sudut ABC itu tidak sama dengan 90 derajat. Oke, jadi ini tinggal ditambahkan. Karena AC ya ruas garis AC bukan diameter lingkaran. Loh, kok tahu AC bukan diameter lingkaran? Karena ruas garis AC itu tidak melalui titik O. Berarti jelas ini bukan merupakan diameter dari lingkaran. Nah, memangnya kenapa? Kalau bukan diameter lingkaran, artinya di sini tidak terbentuk sudut pusat, ya kan? Jadi boleh ditambahkan ini sehingga tidak terbentuk sudut pusat, ya. Jadi kalau AC itu merupakan diameter lingkaran, kan sudut pusatnya 180 derajat, ya kan? Berarti sudut kelilingnya 90 derajat, sama seperti di soal nomor 4. Nah, berhubung AC ini bukan merupakan diameter, sehingga tidak membentuk sudut pusat, maka dapat dipastikan sudut ABC itu pasti tidak sama dengan 90
derajat. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5. Ya, jika ada pertanyaan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.